I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Evaluasi usaha. Evaluasi usaha merupakan aktivitas yang bertujuan untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha memiliki prinsip dasar yaitu membanding rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan usaha yang dilaksanakan. Evaluasi kelayakan usaha. Evaluasi kelayakan usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek. Apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak. Tujuan evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama, memandu penilik dana untuk mengoptimalkan dana yang dimilikinya. Yang kedua, memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan. Komponen evaluasi hasil usaha yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan evaluasi kelayakan usaha. Evaluasi bertujuan untuk meminimalisir kegagalan dalam investasi dan dapat memberikan peluang keberhasilan untuk usaha berikutnya. Yang kedua, tahap-tahap kelayakan usaha. Beberapa aspek dalam evaluasi kelayakan usaha yang dapat diteliti sesuai kebutuhan yaitu aspek pemasaran, teknis, keuangan, legal, dan lingkungan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi usaha. Perlu adanya keyakinan diri untuk mampu maju dan sukses dalam bisnis, sehingga usaha yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama, evaluasi cash flow usaha. Cash flow adalah aliran uang masuk dan uang keluar dari total keseluruhan uang pada suatu usaha. Yang kedua, evaluasi kinerja dan target usaha. Evaluasi kinerja dan target usaha yang sudah tercapai untuk menunjukkan performa dari hasil kinerja. Yang ketiga, evaluasi pengembangan produk. Seiring berjalannya waktu, akan banyak orang yang dapat meniru kemasan usaha kita. Melakukan evaluasi produk dapat menciptakan nilai jual yang tinggi. Yang keempat, evaluasi masalah yang kalian tidak sadari. Pentingnya melihat masalah-masalah yang kalian tidak sadari untuk meminimalisir adanya kerugian. Permasalahan usaha kerajinan pasar lokal dan solusinya. Yang pertama, minimnya modal usaha. Permasalahan UKM paling mendasar. Permasalahan UKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset lebih banyak. Cara mengatasinya, jika kalian mengalami masalah ini, solusi yang bisa kalian terapkan untuk mengumpulkan modal usaha adalah kalian bisa memanfaatkan berbagai lembaga pendanaan yang menawarkan modal pembiayaan berbasis sistem equity crowdfunding. Melalui fasilitas ini, kalian bisa mendapat modal usaha dari orang-orang yang berminat untuk membiayai suatu usaha skala kecil, menengah, atau UKM. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Yaitu, permasalahan UKM selanjutnya adalah minimnya pengetahuan pengusaha UKM tentang manajemen bisnis yang baik. Banyak pelaku UKM hanya fokus memproduksi barang, dan tidak memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya lebih besar lagi. Akibatnya, pengusaha UKM kesulitan dalam meningkatkan level bisnisnya. Usaha yang mereka jalankan tidak berkembang dan omset yang didapat tidak mengalami kenaikan. Cara mengatasinya. Agar kalian selalu up to date dengan perkembangan strategi bisnis terbaru, satu-satunya cara yang harus kalian lakukan adalah banyak membaca dan belajar. Kalian bisa belajar dari pengalaman yang dibagikan oleh banyak pebisnis dunia maupun lokal, dari berbagai buku, situs berita, jejaring sosial, atau melalui seminar, workshop, dan lain-lain. Selain itu, kalian juga sangat disarankan untuk bergabung ke suatu komunitas bisnis yang dapat mempertemukan kalian dengan banyak praktisi bisnis lainnya. Dengan begitu, kalian bisa saling berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman usaha kalian lebih luas lagi. Yang ketiga, fase produk. Dalam meningkatkan daya saing bisnisnya, seorang pengusaha UKM juga sering mengalami kendala dalam melakukan inovasi produk. Salah satu penyebab sulit produk UKM bersaing di pasar mancanegara adalah rendahnya daya saing produk, apalagi jika dihubungkan dengan harga yang ditawarkan. Produk UKM Indonesia masih jauh dari kualitas yang ditawarkan produk luar negeri. Cara mengatasinya. Untuk meningkatkan daya saing produk, para pelaku UKM harus lebih kreatif dan inovatif
dalam memproduksi barang. Agar produk kalian dilirik, kalian harus menawarkan produk inovatif yang berbeda dengan produk sejenis lainnya. Jika kalian kesulitan dalam melakukan inovasi produk, maka kuncinya adalah jangan pernah berhenti mencoba. Cobalah melakukan inovasi produk dengan menerapkan formula atau cara produksi yang baru. Kalian juga harus membuka diri dan bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta perusahaan-perusahaan yang diberikan perhatian khusus kepada UKM. Yang keempat, kesulitan mendistribusikan barang. Permasalahan UKM selanjutnya terletak pada pendistribusian barang. Selama ini, banyak pelaku UKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya. Kebanyakan hanya fokus mendistribusikan barang kepada beberapa kolega dan pengebul yang dikenalnya saja. Tentu, cara pemasaran seperti ini sangat sederhana dan jangkauannya belum terlalu luas. Cara mengatasinya aktiflah mengikuti pameran produk yang diadakan berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun komunitas. Cara ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar kalian. Yang kelima, belum memaksimalkan pemasaran online. Pemasaran UKM yang kelima ini masih berhubungan erat dengan poin keempat, yaitu sulitnya mendistribusikan barang. Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Beberapa pelaku UKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan lain-lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya masih kurang maksimal, sehingga hasil pemasaran online yang didapat pun kurang maksimal. Cara mengatasinya, untuk memaksimalkan pemasaran online, hal utama yang harus dilakukan pengusaha UKM adalah memilih saluran pemasaran online dengan tepat, kemudian fokus memasarkan di saluran tersebut. Misalnya, seorang pengusaha kerajinan tangan sebaiknya memasarkan produknya melalui Instagram sebagai permulaan dan fokus memasarkan di satu saluran saja dan lakukan optimasi secara berkala agar pemasaran di saluran tersebut menghasilkan peningkatan. Membuka peluang reseller atau dropshipper juga tidak ada salahnya untuk kalian coba. Dengan semakin banyaknya orang mempromosikan produk kalian, maka peluang terjadinya penjualan pun semakin besar. Yang keenam, tidak adanya nama merek adalah permasalahan UKM yang cukup serius. Salah satu permasalahan UKM yang sering luput dari perhatian pengusaha UKM adalah merek dagang. Belum banyak pelaku UKM yang sadar akan pentingnya branding bagi produk dan juga usahanya. Sehingga kebanyakan pelaku UKM hanya fokus menjual, tanpa memikirkan bagaimana kualitas merek dari produknya. Padahal, menjaga kualitas branding sangatlah penting dalam upaya membesarkan bisnis UKM. Dengan kualitas branding yang baik, suatu produk akan lebih mudah diingat kelayak, sehingga peluang terjadi penjualan pun semakin besar. Cara mengatasinya untuk meningkatkan kualitas branding produk UKM kalian. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat terhadap produk kalian. Artinya, coba analisa apa saja kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman terhadap produk kalian. Dan hasil analisis tersebut, coba temukan hal yang paling menonjol dan membedakan produk kalian dengan produk lain. Setelah kalian ditemukan, cobalah untuk konsisten menonjolkan ciri khas produk kalian sebagai materi promosi. Dengan mempertahankan konsistensi ciri khas produk kalian, inilah yang akan menemukan bagaimana kualitas merek kalian. Yang ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan usaha. Tidak adanya program loyalitas pelanggan juga menjadi permasalahan UKM yang cukup krusial. Kebanyakan pelaku UKM belum memiliki perhatian yang besar dalam membuat program loyalitas pelanggan, mulai dari promo reguler, pendaftaran member, hingga komunitas pelanggan. Padahal, menjaga loyalitas pelanggan sangatlah penting. Semakin sering pelaku UKM melakukan program loyalitas pelanggan, maka loyalitas pelanggan pun akan semakin menguat. Dengan begitu, pelanggan akan lebih sering melakukan repeat order dan bahkan dengan sukarela mempromosikan produk kalian dari mulut ke mulut. Cara mengatasinya, untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara melakukan program loyalitas pelanggan yang baik, coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan ide besarnya. Kalian bisa mulai dengan mengadakan program promo, misalnya diskon
cashback, giveaway, dan lain-lainnya. Selanjutnya, coba rencanakan pendaftaran member untuk pelanggan setia produk kalian. Misalnya, member lakukan diskon khusus bagi member yang aktif. Yang ke-8, masih menggunakan pembukuan secara manual. Banyak yang tidak salah jika pembukuan secara manual menjadi permasalahan UKM yang cukup serius. Pembukuan secara manual ini dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan, kerusakan, dan bahkan kesalahan pembukuan, sehingga pengusaha tidak menganalisis hasil penjualannya secara tepat. Misalnya, jika laporan penjualan pada hari tertentu tiba-tiba menghilang, maka laporan penjualan keseluruhan pun akan buradul. Pembukuan yang baik adalah kunci evaluasi bisnis yang memadai. Dengan pembukuan yang baik, kalian bisa menganalisis penjualan usaha kalian secara lebih tepat sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Selain itu, pembukuan yang baik juga menjadi syarat wajib untuk semua pengusaha yang ingin meminjam modal usaha kepada bank. Cara mengatasinya dengan mengatur kembali cara melakukan pembukuan usaha setiap harinya. Tinggalkan cara manual dan mulailah melakukan pembukuan secara otomatis dengan bantuan software. Yang ke-9, tidak memiliki mentor. Tanpa memiliki mentor bisnis, seorang pengusaha UKM akan kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Pengetahuannya seputar bisnis menjadi terbatas dan dia akan kesulitan dalam melakukan inovasi produk. Cara mengatasinya, untuk mengatasi permasalahan UKM yang satu ini, maka kalian harus memiliki mentor bisnis yang membimbing kalian lebih baik lagi dalam menjalankan usaha. Memiliki mentor bisnis tidak berarti mengharuskan kalian untuk bersekolah bisnis, untuk bergabung dengan pelatihan eksklusif khusus pebisnis. Yang ke-10, tidak memiliki izin usaha resmi. Tidak adanya izin usaha resmi dapat menghambat laju usaha kalian. Jika ingin mengembangkan usaha kalian menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya untuk mengurus izin resmi untuk usaha kalian. Cara mengatasi: carilah informasi mengenai prosedur mengurus perizinan usaha, lalu terapkan caranya satu persatu. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know